حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillah ghafiril dhanbi wa qabilit taubi syadidil 'iqabi dzit tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi al khati'atal mudhnibah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ini kita masuk Jumat pertama sekaligus hari yang ke-7 bulan Ramadan. Saya berdoa mudah-mudahan jenengan semua panjang umur. Mudah-mudahan jenengan semua diberi oleh Allah sehat walafiat, sehingga proyek-proyek Allah yang sangat istimewa di bulan istimewa ini pula bisa kita laksanakan dengan sempurna. Berpuasa dengan sempurna, bisa salat malam, salat tarawih 30 malam berturut-turut juga dengan sempurna. Al-Quran, insyaallah tiada hari bagi kita kecuali kita membaca Al-Quran dengan sempurna. Doa-doa terbaik kita lantunkan dengan sempurna kepada Allah. Masjid kita jadikan rumah kedua kita selama 1 bulan ini. Di sini kita berjumpa Allah setiap saat, karena memang Allah setiap saat, bahkan setiap malam datang menemui kita dan memproklamirkan dirinya kepada kita semua. Hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin. Adakah dari hambaku yang mau berdoa, mau meminta? Minta jemaah sekalian, berdoa jemaah sekalian. Hal min mustaghfirin, adakah dari hambaku yang mau mengakui akan kesalahannya, beristighfar, minta ampun kepadaku? Bahkan pelaku-pelaku dosa besar sekalipun. Mungkin ada yang pernah zina, a'udzubillah, dan dia sadar sesadar-sadarnya, mungkin terjebak dengan dunia LGBT, dan dia sadar sesadar-sadarnya, mungkin dia juga pernah menghalalkan segala cara, terjebak dengan dunia riba, fitnah sana fitnah si, sadar sesadar-sadarnya. 1 bulan penuh ini jemaah sekalian, Allah menunggu celetukan kita, doa terbaik kita, munajat kita. Inilah karunia besar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak Allah berikan di bulan-bulan yang lain. Inilah keistimewaan kita menjadi umatnya Rasulullah. Bahkan nabi-nabi sebelum Rasulullah berharap ingin menjadi kita semua menjadi umatnya Rasulullah, karena fasilitas Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Naam, Ramadan sarana efektif bagi kita untuk menguatkan iman kita. Bagaimana tidak? Jenengan
Yang pertama, kalau ngikutin arahan Allah, puasa ini juga identik dengan puasa. Ramadan ini juga identik dengan puasa. Berpuasa selama 30 hari berturut-turut. Berlapar-lapar karena Allah. Berhaus-haus karena Allah. Juga tidak bermaksiat karena Allah. Dan peluang-peluang yang halal itu tadi terbuka lebar di hadapan kita. Dan kita bisa menahan semua itu. Inilah bentuk keikhlasan kita. Totalitas ketulusan kita. Menerima perintah Allah. Tidak ada pamrih. Orang berpuasa tidak ada yang pamrih. Beda dengan syariat-syariat yang lain. Salat masih ada yang pamrih. Haji umrah masih ada yang pamrih. Mengeluarkan zakat, infak masih ada yang pamrih. Tapi kalau puasa siapa yang tahu? Jenengan berada pada puncak iman yang sebenarnya. Sampai Allah menyampaikan kepada kita dalam hadits qudsinya itu, kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh amal perbuatan anak manusia, anak Adam ini, pahalanya jelas baginya. Illa saum, kecuali puasa ini. Fa innahu li, orang berpuasa itu pasti untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain disampaikan taraka ta'amahu li ajli. Dia meninggalkan makannya berlapar-lapar karena aku. Wa taraka syarabahu li ajli. Dia juga berhaus-haus tidak minum juga karena aku li ajli. Dia juga tidak bermaksiat karena aku. Dia juga tidak bersenang-senang dengan istrinya karena aku. Wa ana ajzi bihi. Nanti aku sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan membalas. Saya mencoba merenung hadis ini, ma'asyal muslimin, mencari apa pahala yang akan diberikan, disiapkan oleh Allah kepada kita. Tidak ada satu hadis pun menceritakan. Hanya Nabi menggambarkan kepada kita, insya Allah jenengan semua ini nanti akan masuk lewat pintu namanya pintu Rayyan. Pintu yang spesial, hanya diberikan boleh masuk orang-orang yang berpuasa saja. Di saat itu satu persatu jenengan pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak kenikmatan kita nanti, ma'asyal muslimin. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Bahagia idza ada aftar. Fariha bisawmi, ketika dia berbuka puasa. Pasti kita semua merasa bahagia ketika berbuka puasa. Dan yang paling penting kebahagiaan yang abadi, yang sebenarnya, ma'asyal muslimin, wa fariha inda liqa'i rabbih, di saat dia nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimin, pertanyaannya sekarang, puasa yang bagaimana, Pak? Yang secara khusus nanti Allah berjumpa dengan kita. Di satu sisi jelas kita ikhlas. Tapi di sisi yang lain Nabi juga mengingatkan kepada kita, godaan-godaan ikhlas ini yang merusak iman kita ini sering terjadi dalam kehidupan kita, ma'asyar muslimin. Ada sebuah hadis yang sangat kita kenal setiap masuk Ramadan, mendengarkan hadis ini. Kam min sa'imin laisa lahu jazaa'un min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa dari umatku ini, dia tidak mendapatkan apa-apa dari semua puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah min ayyada'a ta'amahu aw syarabahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa tidak bisa meninggalkan omongan-omongan yang zur, penuh tipu-tipu, bohong, menyebar fitnah, menyebar berita hoax, menggunjing orang, pembicaraan tidak ada manfaatnya, omongan-omongan yang kotor dan jorok dalam suasana berpuasa, wal amala bihi, dan perbuatan yang menjurus ke arah sana. Jemaah sekalian, Allah falaysa lillahi haja, Allah enggak butuh, Pak, dengan lapar dan dahaga yang dia lakukan di siang hari Ramadan. Artinya kita berpuasa tapi tidak punya nilai dengan puasa itu. Saudara, jaga iman kita, Bapak. Karena kita tahu iman itu meningkat kalau kita terlibat dengan ibadah dan ketakwaan yang maksimal. Iman itu juga menurun, terkikis habis iman itu manakala orang itu menikmati maksiat. Dan Ramadan, puasa yang 1 bulan penuh akan Allah perintahkan kepada kita, dan kita insya Allah akan tuntas melaksanakannya ini.
Jangan sampai hanya kita berpuasa hanya menahan perut dan di bawah perut, ma'asyar muslimin. Puasakan pula kedua mata kita, biar iman kita semakin kokoh. Puasakan pula kedua telinga kita. Pastikan telinga ini Bapak tidak akan mendengarkan kecuali pendengaran, omongan, kata-kata yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan pula lisan kita ini tidak keluar kata-kata kecuali yakin semua pembicaraan saya ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyal muslimin. Ditambah lagi ma'asyal muslimin di bulan Ramadan ini, sampean berpuasa begitu, puasa perut, puasa di bawah perut, puasa mata, tidak lirik sana, tidak lirik sini, puasa pendengaran, puasa pembicaraan, puasa pikiran, puasa hati, puasa perasaan, semua tunduk pada Allah. Malamnya, subhanallah, kita ruku, sujud Pak, setelah kita melaksanakan salat wajibnya Isya itu. Menambah 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Nikmati ma'asyal muslimin. Karena terlalu banyak hadis-hadis Nabi menggandengkan Pak, kesempurnaan puasa kita juga berbanding lurus dengan kesempurnaan kita salat malam. Bahkan ada kepastian dari Rasulullah, man qama, selain man soma Pak, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam, tidak ada satu malam pun di bulan Ramadan, dia menikmati betul sujud dan ruku, mencari masjid yang tumaknina karena dia ingin menghamba kepada Allah, ingin sujud dan rukuk, mengakui semua kesalahannya. 11 bulan sudah terkotori diri kita dengan berbagai macam maksiat ini, untuk menguatkan iman kita kembali. Siangnya sudah berpuasa, berlapar-lapar, berhaus-haus, tidak bermaksiat, seluruh indera kita berpuasa, malamnya masih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi semi malaikat, ma'asyal muslimin. Ditambah lagi saudara, lihat Pak dalam Al-Quran ayat Ramadan ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah, di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ini sepakat para ulama, ma'asyal muslimin, zikir terbaik jenengan, zikir terbaik kita sebagai umatnya Rasulullah di bulan Ramadan, yang terbaik Pak dari sekian banyak zikir-zikir yang telah diatur Rasulullah adalah membaca Al-Quran. Ketika berbicara Ramadan, berbicara Al-Quran Pak. Di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Bahkan yang menarik, saya pikir tidak ada satupun di antara kita yang tidak hafal dengan surat ini. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya Allah. Ikhwatal iman, coba lihat Pak, sesungguhnya kami inna anzalnahu, menurunkan hunya ini Pak kepada Quran. Ayat surat sebelumnya Pak. Makanya surat Al-Qadar ini Pak turun setelah surat Iqra. Dan sampean tahu Iqra itu turun pada ayat pertama dalam Al-Quran. Jadi ayat yang pertama kali turun ke dunia ini Iqra Pak. Setelah itu apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu turun pada malam Lailatul Qadar. Ini sepakat para ulama, kata-kata Lailatul Qadar Pak dikaitkan dengan Al-Quran, sehingga mereka sepakat menyampaikan pada kita salah satu cara efektif bagi kita untuk bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, akrablah dengan Al-Quran. Jadikan hari-hari kita Pak, hari-hari Al-Quran. Waktu-waktu kita, menit-menit kita, jam-jam kita, nganggurnya kita Al-Quran. Kunna idza dakhalna Ramadan, kata para sahabat. Dulu kami generasi pertama, ketika dibimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk sudah bulan Ramadan, ka'annana nasma', seakan-akan kami mendengar ada suara damimul lahn, aswatun nahl, suara lebah Pak mendengung di mana-mana. Fi buyutina, di rumah-rumah kami, wa fi makatibina, di kantor-kantor pemerintahan kami, wa fi aswaqina, di pasar-pasar dan di mal-mal kami, wa fi turuqina, di jalan-jalan lorong-lorong kami, biasa kami cangkruan di situ. Apalagi wa fi masajidina min qiraatil Quran, karena semua sahabat sibuk membaca Al-Quran, seakan-akan di mana-mana ada suara dengungan lebah, ma'asyar muslimin. Bapak, sidang Jumat yang dimuliakan Allah,
akrablah kita Al-Quran. Evaluasi jemaah sekalian, evaluasi. Sekaligus Pak, mengukur iman kita ini. Sudah berapa juz Quran yang sudah kita baca ini? Sudah berapa lembar Pak? Sudah berapa ayat yang sudah sampean tadabburi setiap harinya ini? Dan tawassul kepada Allah Pak. Engkau telah mengatakan, ya Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pertemukan kami dengan bacaan Quran yang kami baca ini, pertemukan kami dengan Al-Qadar itu. Yang kata Allah, dengan kalau berjumpa dengan Al-Qadar seperti itu, ma'asyal muslimin, seakan-akan kita beribadah tanpa putus Pak, 24 jam selama 83 tahun. Dan belum tentu umur kita nyampe 83 tahun. Ini karunia besar. Ini penguatan iman. Bayangkan ma'asyal muslimin, sampean sudah berpuasa, sempurna puasanya, malamnya sujud dan ruku, hari-harinya juga sibuk dengan banyak baca Al-Quran, di rumah ada Al-Quran, di mobil ada Al-Quran, di HP-nya ada Al-Quran, di mana-mana Quran. Sampai ngangkat tangan ma'asyal muslimin, berdoa Pak. Dan doa ini bukti kalau kita punya iman. Doa itu adalah intisari ibadah kita Pak. Dan ingat ayat doa ini turun berbarengan dengan ayat Ramadan 186-nya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad, hambaku tentang diriku di bulan Ramadan ini, inni qarib, aku dekat. Qarib dekat. Allah dekat Pak dengan kita. Gimana tidak akan dekat? Puasanya sempurna. Malamnya sampean tahajud, salat tarawih tidak pernah absen. Qur'annya sampean baca, ngangkat tangan, selesai semua urusan kita ma'asyal muslimin. Saya mengatakan di mana-mana Pak, catat ma'asyal muslimin. Doa spesial apa yang sampean minta kepada Allah, catat Pak. Lantungkan tiap hari, setiap saat, apalagi mau berbuka puasa, pas sahur, pas di dalam masjid begini, pas tadarusan, komunikasikan dengan Allah Pak. Tidak ada yang mustahil di bulan Ramadan. Semua permintaan kita akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertanyaannya lagi ma'asyal muslimin, doa yang bagaimana Pak yang akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tunjukkan keikhlasan sampean ketika berdoa. Ini syarat diterimanya doa. Apa ikhlas? Orang ikhlas jamaah sekalian, ada masalah, tidak ada masalah, dia berdoa. Ada problem, tidak ada problem, dia berdoa. Kaya, miskin, tetap berdoa. Karena kita biasanya Pak, kita mau berdoa ketika ada masalah. Tapi ketika tidak ada masalah, urusan lancar, kadang-kadang suka-suka kita lupa berdoa pada Allah. Orang ikhlas justru semakin sukses, semakin berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Terus laksanakan perintah Allah. Itu syarat diterimanya doa ma'asyal muslimin. Kadang-kadang banyak di antara kita, ya Allah, mohon maaf, tapi subuhnya 6:30 Pak. Tidak nyambung doanya jamaah sekalian. Pastikan semua perintah Allah sampai laksanakan. Pastikan semua larangan-larangan Allah sampai jauhi. Ya Rab, tapi masih menikmati uang riba ma'asyal muslimin. Masih suka mengurangi timbangan dalam jual belinya. Tidak nyambung Pak. Kami pingin haji, pingin umrah ya Allah. Mampukan kami ya Allah. Tapi muamalahnya muamalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini susah Pak. Dan yang paling penting kata Nabi, tajannubil haram fil ma'kali wal mashrabi wal malbasi. Ini Ramadan ya akhi, evaluasi Bapak. Jauhi Pak, apapun yang masuk ke dalam mulut kita, yang kita makan, yang kita minum harus jelas kehalalannya. Jangan sampai ada sesuatu yang syubhat dan haram. Termasuk baju yang nempel di tubuh kita, Pak, pastikan uang yang kita belikan uang yang halal. Sampean berdoa kemana-mana, ya Rab, hatta berpuasa di bulan Ramadan, hatta bangun tengah malam, terus sampean masih menikmati suasana haram seperti itu, doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ini kesempatan saya menyampaikan sebelum saya menutup khutbah ini. Bagi yang mampu, keluarkan zakatnya. 2,5%. Zakat itu haknya Allah. Sebenarnya Pak, harta yang kita miliki juga haknya Allah. Allah kebetulan percaya kepada kita, pada sampean Pak, dititipkan kekayaan ini kepada sampean. Sehingga pekerjaan kita Pak dilancarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya minta tiap tahun 2,5%. Jangan main-main. Zakat itu kotoran harta kita. Makanya Rasulullah yang mulia tidak mau menerima zakat Pak. Diharamkan buat pribadinya dan keluarga besarnya jamaah sekalian makan uang zakat karena ini harta kotor. Berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kalau bahasa guru saya lebih dahsyat lagi. Hati-hati orang tidak menjalankan zakat ini. Dia maling besar. Dia koruptor besar. Dia berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia yang kalau orang maling biasa Pak,
Mencuri kekayaannya orang yang mampu, wajar-wajar. Tapi ini yang dicuri hartanya orang yang tidak mampu. 2,5% miliknya orang-orang yang 8 asnaf yang ditentukan dalam Al-Quran. Fuqara wal masakin, yatim, segala macam. Diambil, Pak. Sampai lihat orang-orang seperti itu, ma'asyar muslimin, akan berpengaruh pada jiwanya, pada pikirannya, bahkan keluarganya pun bakal banyak masalah dengan harta yang tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, inilah momentum untuk menguatkan iman bagi kita semua. Jaga puasa kita, jaga salat malam kita. Tiada hari kecuali kita baca Quran, angkat tangan kita Pak munajat, satukan hati kita dengan Allah. Insya Allah iman kita semakin kokoh, dan saya yakin kalau jenengan suasana seperti ini di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, kata Nabi, kharajat min dunubihi kayoma waladatu ummuh, dia keluar dari bulan Ramadan persis bagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, tidak punya dosa sedikit pun dalam hidupnya lagi, menjadi manusia baru. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ألا واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وعصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mumpung masih 1 minggu sebelum saya mengakhiri khutbah ini, masih ada Bapak sidang Jumat yang dimuliakan Allah 3 minggu ke depan, 3 pekan ke depan. Evaluasi Pak yang sudah 1 minggu ini, kita punya semangat, hari-hari berikutnya harus lebih baik lagi. Puasa yang sempurna, puasa yang istimewa, puasa terbaik kita, salat malam terbaik kita, bacaan Quran terbaik kita, infak, sedekah dan zakat terbaik kita, doa-doa terbaik kita, bacaan Quran juga terbaik, bacaan Quran terbaik kita, dan begitu seterusnya. InsyaAllah Ramadan ini adalah Ramadan yang diberkahi buat kita semua, dan iman kita akan meningkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min junudikal mukhlisin bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an. Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa salihah a'malina birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة